ke ibadah raya dalam talian di Empress Rally. Kami sangat bersuka cita kerana jemaat Tuhan tetap setia bersama-sama di dalam ibadah ini. Kita sangat rasa bersyukur atas pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebelum kita memulakan ibadah raya pada minggu ini, mari saya bacakan ayat daripada Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Oleh itu, marilah kita tetap setia dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa mengeluh. Jadilah terang garam dunia dimanapun kita berada. Sebelum kita memulakan ibadah, mari saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya kami Tuhan pada hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tim pujian penyembahan Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini Engkau memberkati. Pakai mereka Tuhan luar biasa. Baik dari perkataan-perkataan yang mereka sampaikan ya Tuhan, pakai mereka ya Bapa. Haleluya Yesus, Salih Kudus Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami Tuhan padamu. Begitu juga Tuhan kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah pada ketika ini Tuhan, yang memerlukan penghiburan daripada Tuhan, yang memerlukan kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan salurkan berkat-Mu. Oleh kerana bilur-bilur-Mu juga Tuhan, mereka akan sembuh pada saat ini ya Bapa. Haleluya Yesus, Roh Kudus Tuhan. Baik dalam keadaan pandemik ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang menyertai ibadah pada hari ini Tuhan akan dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus, Roh Kudus Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Ibadah kami hari ini Tuhan akan menjadi sumber berkat pada minggu ini Tuhan, menjadi kekuatan kami Tuhan dalam memuji menyembah Engkau, berada lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, Roh Kudus Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Ibadah kami Tuhan seterusnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, Roh Kudus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita semua teruskan pujian penyembahan kita. Haleluya. Melihat Tuhan, menaikkan pujian pada Tuhan. Menaikkan Dia Yesus kekuatan kita. Ayo kuasa dalam nama firman-Mu, namamu, itulah kekuatanku. Iman dan
ku serahkan padamu harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Terus jadi bejanamu Tuhan, untuk memuliakan namamu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku
Shalom, selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu pada minggu ini di dalam kebaktian online. Puji Tuhan karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk bersama-sama di dalam kebaktian online kita pada minggu ini. Dan terima kasih juga kepada tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita di dalam pujian dan penyembahan, dan mereka sangat berkomitmen di dalam pelayanan ini. Jadi kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, sebelum kita meneruskan ataupun mendalami firman Tuhan pada pagi ini, mari kita sama berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berikan kesempatan waktu yang indah bagi kami mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Engkau pakai lidah hamba-Mu untuk berbicara isi hati Tuhan kepada jemaat yang mendengar dan menyaksikan kebaktian online ini Tuhan. Engkau berkati kami dimanapun kami semua berada saat ini, di rumah, ke tempat kerja, dimanapun jemaat-Mu berada. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyatukan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Demikian firman Tuhan yang kita bacakan dan pelajari pada hari ini. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita boleh saja menjadi letih dan lesu serta lemah menghadapi setiap pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru, sehingga kita berjalan dan berlari semakin kuat, semakin meningkat oleh Tuhan dengan kekuatan sayapnya. Nah, dengan itu saudara, tema untuk sharing saya pada pagi ini adalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara, segala sesuatu dalam hidup kita akan berubah, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kita mesti senantiasa berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu memberi arah dan petunjuk bagi kita untuk hidup diberkati dan hidup berkemenangan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan memiliki petunjuk arah yang benar. Seperti kapal di lautan, tanpa kompas, kapal itu mungkin akan tersesat. Firman Tuhan adalah kompas di dalam kehidupan rohani kita. Saya akan membagikan sharing ini kepada 2 poin. Dan poin yang pertama adalah Tuhan memberi kekuatan baru. Tuhan memberi kelegaan. Tuhan tidak memberi kekuatan saja, tetapi Tuhan juga memberi kelegaan bagi kita semua. Di dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat dalam Efesus ini, jika kita menyatakan jika kita kuat hari ini, maka hal itu sebenarnya bukan berasal dari kita.
Jangan ingat kita kuat pada saat ini karena kita mampu, tapi kita kuat karena kita tinggal di dalam Yesus Kristus, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ingat itu saudara, kita kuat di dalam Yesus Kristus dengan kekuatan kuasa-Nya. Nah, kalau kita lanjutkan ke ayat yang ke-11 dan seterusnya, dalam ayat yang 11 ini menjelaskan bahwa tantangan peperangan rohani yang menanti orang-orang percaya. Artinya pada waktu kita berperang, kita tidak melawan darah dan daging, saudara, tetapi kita berperang secara rohani pada waktu kita melihat segala tantangan, pencobaan, dan kesulitan. Saat kita menghadapi tantangan dan pencobaan dalam kehidupan kita, itu kita harus lihat dari segi mata rohani kita, karena itu adalah peperangan rohani, bukan melawan darah dan daging. Kita akan mengalami kekuatan baru, saudara, setiap kali kita mengandalkan Tuhan dan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika Tuhan telah menang dan menjadi kepala barisan kita, panglima kita, maka kita adalah barisan kemenangannya. Kita adalah barisan kemenangan jika jika kita letakkan Yesus sebagai panglima yang berperang bagi kita. Mari kita membuka di dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat 30. Bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasangkan itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus datang untuk memberi kelegaan dan kelepasan kepada kita. Tuhan Yesus selalu membuka tangannya untuk mengundang kita datang kepadanya. Setiap kali kita merasa letih lesu dan berbeban berat, kita seharusnya datang mencari Tuhan, datang mencari wajah Tuhan. Di dalam doa, di dalam kita bersekutu bersama-sama, dalam persekutuan keluarga kita, maupun lewat daripada kebaktian ibadah online seperti ini, supaya kita mengalami kelegaan dan menerima kekuatan yang baru. Pada waktu kita mengalami tantangan dan pergumulan, pada saat itulah kita harus lebih banyak berdoa, saudara, dan memuji, menyembah Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan kita akan mengalami kekuatan baru dan kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya jangan kita menjauh diri daripada Tuhan. Kita akan semakin lemah dan tidak berdaya jika kita semakin menjauh diri daripada Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Matius ini dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah ucapan yang Yesus katakan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan yang dimaksudkan adalah kesegaran yang baru, kepuasan yang baru. Seperti jika kita dahaga, sangat dahaga, matahari terik, dan kita letih, dan kita rasa sangat dahaga. Dan apabila kita menemukan air yang segar, dan kita meneguh air yang segar itu, kita mendapat kelegaan, kita rasa puas. Nah, saudara, begitulah dalam Matius pasal 11 ini, ayat 8 ini katakan bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah,
Kita akan mengalami kelegaan dalam roh dan hati kita setiap kali kita mengalami hadirat Tuhan. Karena hati kita adalah sumber yang memancarkan kehidupan kita. Nah, poin yang kedua adalah berbentuk soalan. Soalannya adalah bagaimana kita mengalami kekuatan dan kelegaan yang dari Tuhan. Bagaimana? Nah, apabila kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat 45, Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Pada waktu kita mencari ataupun merenungkan firman Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, maka pada saat itulah kita akan hidup di dalam kelegaan. Bukan hanya sekali saja, tetapi harus setiap hari. Di mana kita meletakkan kelegaan kita? Kita harus meletakkan kelegaan kita di dalam Tuhan dengan menikmati hadirat Tuhan. Jiwa kita, roh kita akan segar. Nah, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9, Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ke-12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku akan menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku atas petunjuk peringatan-mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Kita harus mencari Tuhan dan makan firman Tuhan, ya, makan firman Tuhan. Jika manusia jasmani kita memerlukan makanan jasmani, maka manusia rohani kita juga harus memerlukan makanan rohani. Itulah firman Tuhan, saudara. Manusia rohani kita harus kuat. Itu sebabnya kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita dan petunjuk jalan bagi kita. Persoalannya di sini adalah bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Baca dan renungkanlah firman Tuhan, karena Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Seringkali kita memohon, berdoa, Tuhan berbicaralah kepada kami, tetapi kita tidak membaca firman Tuhan. Nah, saudara, mulai pada hari ini kita baca firman Tuhan secara konsisten. Matius 4 ayat 4. Manusia menjadi kuat bukan karena makanan jasmani bagi tubuhnya saja, tetapi manusia juga memerlukan makanan rohani bagi rohnya. Itulah firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesegaran yang baru bagi rohani kita. Dalam Matius pasal 11 ayat 29 hingga 30,
kita mengalami ketenangan dan damai sejahtera apabila kita pikul kuk yang Tuhan pasangkan. Kuk yang Tuhan pasangkan itu enak dan bebannya pun ringan. Kuk biasanya dipasang di belakang sapi ataupun di belakang kuda sebagai alat untuk mengendalikan sapi ataupun kuda itu. Nah, saudara, demikianlah kuk yang Tuhan pasang. Itulah firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menuntun kita kemana saja kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak berlandaskan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, "Pikullah kuk yang kupasangkan," yaitu firman Tuhan ini, sehingga kita akan menjadi selalu mengalami ketenangan dan damai sejahtera apabila kita memikul kuk yang Tuhan Yesus pasangkan pada kita, yaitu firman Tuhan ini. Hidup kita harus selalu dituntun dan dipimpin oleh Tuhan dan firman Tuhan, karena kita hidup bukan lagi ditentukan dari diri kita sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah ketenangan dan kelegaan yang sejati. Yeremia, dalam ayat Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16, saudara boleh baca nanti. Ayat ini berisi tentang teguran Tuhan kepada umatnya di Yerusalem untuk kembali kepada jalan dan kehendak Tuhan, di mana mereka dahulu hidup senantiasa dipimpin oleh Tuhan ketika keluar dari Mesir sehingga masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berbicara melalui perantaraan Yeremia supaya Israel kembali ke jalan-jalan Tuhan dan tidak menyimpang di luar kehendaknya. Jika tadinya ataupun jika sebelum ini kita sudah bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan, beribadah, melayani, dan bersekutu dengan Tuhan, maka kita harus kembali lagi untuk erat dengan Tuhan. Apabila saat ini kita mungkin sudah menyimpang jauh, mungkin sudah backsliding, tidak lagi mempedulikan Tuhan dalam hidup kita, ingat cintamu yang mula-mula dahulu dengan Tuhan. Bagaimana first time, pertama kali engkau mengenal Tuhan dahulu, kau berkobar, rindu untuk melayani, rindu untuk bersekutu. Nah, ingat cinta itu, the first love ya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena apabila kita tersingkap ataupun tersandung, maka firman Tuhan akan selalu memberikan terang dan pengertian kepada kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Apabila kita mengutamakan Tuhan, meletakkan Tuhan di tempat yang utama, kita akan tampil berbeda. Zakaria pasal 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bangkit dan berkemenangan. Semua orang mau berkemenangan, semua orang mau menang, tidak ada orang mau kalah dalam hidup. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah perlombaan, semua orang mau menang. Tetapi ingat, dalam Zakaria ini katakan, bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan manusia kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Jika kita merasa saat ini kita sedang lemah, kita rasa kita tidak mampu, tidak berdaya, dan kita semua rancangan-rancangan kita gagal, kita rasa tidak berguna lagi, tiada jalan lagi, kita buntu. Nah, maka saat ini saudara, saya mengundang kita semua untuk menjemput Tuhan. Izinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita untuk kita menyatakan kuasa-Nya
supaya kita bangkit dan alami kekuatan yang baru. Kita alami kekuatan yang baru, kesegaran yang baru di dalam rohani kita. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Oleh itu, dalam kelemahan, kitalah kuasa Kristus menjadi sempurna. 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Itu firman Tuhan. Kita hidup karena kuasa Allah. Tuhan akan memelihara kita. Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang kelima. Nanti saudara baca sendiri. Dalam ayat itu, sekalipun kita mengalami kesengsaraan, Allah turut bekerja di dalamnya. Sekalipun saat ini engkau rasa dalam kesakitan, engkau rasa di dalam kegagalan, engkau rasa di dalam kekecewaan, engkau rasa tidak berdaya lagi, semua yang engkau kasihi ataupun yang engkau sayangi, semua hilang daripadamu. Tidak ada jalan keluar dari masalahmu. Ingat di dalam ayat ini, Allah turut bekerja di dalamnya dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Suatu hari kita akan melihat bahwa kuasa dan pekerjaan Tuhan itu luar daripada jangkaan kita. Oleh itu dalam kesengsaraan kita akan menjadi lebih tekun, kita menjadi lebih tahan uji, kita menjadi lebih berpengharapan. Setiap pergumulan dan tantangan dan ujian yang kita alami, saudara, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang indah, di mana kita akan mengalami berkat dan mahkota tersedia bagi kita. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Ya, Tuhan tahu, Dia mengerti. Sebab itulah Dia mengkehendaki agar kita tetap menuruti firman-Nya dan tidak meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita, tidak menjauhkan diri daripada Tuhan di dalam hidup kita, dan berpeganglah kepada iman kita, berpeganglah kepada iman kita kepada Kristus sampai akhir hidup kita, supaya hidup kita berkemenangan saat kita di dunia maupun suatu hari nanti kita akan pulang kepada Bapa. Hidup kita berkemenangan. Saudara, orang yang menang dan bertahan sampai akhir bukanlah orang yang paling kuat ataupun bukanlah orang yang perkasa, tetapi orang yang sentiasa menuruti firman Tuhan dalam hidup dan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Orang itulah yang memperolehi kekuatan baru dari Tuhan. Sekian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, mari saya mengundang kita untuk berdoa, dan saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit saat ini, saudara yang dalam tekanan, saudara yang dalam kekecewaan, saudara yang dalam kegagalan, dan saudara yang dalam menemui jalan buntu dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Dimanapun engkau berada saat ini, letakkan tangan di atas dadamu, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus yang kami kasih, Engkau sudah berbicara lewat firman Tuhan ini pada hari ini ya Bapa. Bapa, biarlah firman ini menjadi pedoman bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Dan Tuhan, saya berdoa bagi mereka yang berada di rumah saat ini, yang menyaksikan kebaktian ini. Mereka sudah meletakkan tangan di atas dada mereka, Tuhan, menjadi satu tindakan profetik di
mana mereka rindu jamahan Tuhan saat ini. Mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kelemahan, kesakitan, kesengsaraan. Tuhan, mereka memerlukan pemulihan oleh darah-Mu Yesus. Tuhan, saat ini Engkau pulihkan mereka. Engkau sentuh hati mereka Tuhan, dan Engkau ubah hidup mereka menjadi yang baru. Mereka akan memperolehi kemenangan dalam kehidupan mereka, kesehatan yang baru dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka dilepaskan saat ini. Mereka akan keluar daripada kepompong itu. Mereka akan dilepaskan daripada ikatan itu. Dan mereka akan menjadi hidup yang baru di dalam Engkau. Hidup yang berkemenangan senantiasa. Hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang sentiasa rindu untuk menikmati firman Tuhan. Dan mengerjakan firman Tuhan dalam hidup mereka. Dan Kau berkati usaha mereka, masa depan mereka Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 ini menyerang dunia, saat inilah Tuhan kami sangat memerlukan Tuhan belas kasihan-Mu kepada setiap keluarga, kepada setiap pribadi. Kau lindungi kami semua ya Tuhan. Peliharalah semua umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sentiasa takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah darah Yesus membungkusi kami, melindungi kami, dan menandai kami yang menjadi umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Jehovah Rafa. Engkau Jehovah Jireh bagi setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I heard my name.